Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Siti Aisyah Rahman, SPDI, dalam pembelajaran PAI kelas 4 SD 106189 Senah dengan bab 8 yaitu tentang akhlak terpuji subbab salam. Apa itu agama? Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah agama itu? Rasul menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesolehan seseorang tercermin dari perilakunya sehari-hari. Semakin soleh seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Anak-anak masih ingat bukan pelajaran tentang Nabi dan Rasul, yaitu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dari firman Allah tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik, contoh paling sempurna bagi kita. Rasulullah selalu berkata dan bertingkah laku yang benar, siddiq atau jujur, kemudian tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, dan fatonah yang artinya cerdas. Jadi, jelas sekali anak soleh selalu berperilaku baik. Sekarang kita akan belajar tentang perilaku terpuji yang patut kita miliki. Mencontoh Rasulullah sebagai teladan kita. Mari kali ini yaitu kita akan belajar tentang salam. Salam. Nah, anak-anak Ibu, coba diperhatikan, amati gambar berikut. Di sini pada gambar ini ada menunjukkan perilaku yang menggambarkan tentang pelajaran kita, yaitu tentang salam. Yang pertama, seorang anak akan pergi sekolah, kemudian pamitan dengan bersalaman dengan ibunya, kemudian ada tetangga yang menyapa dengan memberikan salam, kemudian ada seorang anak yang sedang juga memberikan salam penghormatan, kemudian ketika pulang sekolah juga kembali ke rumah dengan mengucapkan salam. Nah, kemudian setelah kita amati gambar tersebut, ayo kita diskusikan bersama dengan teman-temanmu. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, yang harus kalian diskusikan bersama teman. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana sikap kalian jika pergi ke sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Yang ketiga, bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? Yang keempat, bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Yang kelima, mengapa kita perlu menyampaikan salam? Nah, pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu yang pertama, bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Jawabannya, berpamitan kepada kedua orang tua dengan cara mencium tangan mereka dan mengucapkan salam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Maka jawabannya adalah dengan senyum, salam, dan sapa bertanya tentang kabar. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? Maka jawabannya yaitu pertama mengucapkan salam, memperkenalkan diri, atau menyebutkan nama. Kemudian yang keempat, bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Maka jawabannya adalah mengucapkan salam saat bertamu, kemudian bertamu yang sopan, berpamitan ketika hendak pulang. Kemudian yang kelima, mengapa kita perlu menyampaikan salam? Jawabannya adalah karena salam merupakan doa yang baik, sehingga apabila salam diucapkan seseorang dan mendapat balasannya, maka di situ kedua belah pihak sama-sama mendoakan keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Ada kisah teladan yang akan kita baca berikut, yaitu dari Jabir bin Abdullah, mengisahkan bahwa setelah dia memeluk Islam,
Nabi Muhammad SAW selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah selalu mendahului menyapa. Rasul menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi SAW tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik atau terpuji. Dikisahkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Adakah yang tahu bunyi memberi salam dan menjawab salam? Memberi salam yaitu dengan bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempunyai arti yaitu semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya tercurah kepada kalian. Menjawab salamnya bagaimana? Yaitu dengan bunyi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya begitu juga semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada kalian. Kemudian selanjutnya yaitu hadis menyebarkan salam. Sebarkan salam. Afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 54. Jika kita diberi salam, maka hukumnya wajib menjawab salam tersebut. Hal ini berdasarkan sesuai dengan firman Allah berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam, penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadannya dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 86. Lalu siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah di atas, kita menjadi tahu bahwa Rasulullah mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, baik itu laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan kelompok yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Anak-anak ibu, Rasulullah juga mengajarkan, ya, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Menyebarkan salam juga merupakan amalan sunnah yang berpahala besar. Dalam Islam, ucapan salam yang biasa digunakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga
seluruh keselamatan, rahmat dan berkah Allah dilimpahkan kepada kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat peta konsep tentang salam ya bersama kelompok kecil kalian. Di situ kalian akan dapat berkreasi dalam bentuk, warna, tulisan atau gambar. Atau laporan menggunakan ya kita perhatikan. Nah, peta konsepnya di sini. Mengapa perlu tentang salam ya tentang salam yang pertama yaitu mengapa perlu menyampaikan salam, kemudian apa itu salam, kemudian bagaimana itu ucapan salam, kapan salam bisa disampaikan, kemudian bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi, kemudian siapa yang mendahului salam, kemudian menjawab salam. Nah, dari peta konsep tersebut, pembahasannya yaitu bagaimana menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi. Salam berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatan, maka kamu juga harus menjaga keselamatan. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Kemudian, siapa yang mesti mendahului salam? Orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk, kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak, dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mengapa perlu menyampaikan salam? Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Nah, kesimpulannya kemudian arti salam. Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memiliki arti semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Nah, bagaimana bentuk daripada salam atau ucapan salam itu? Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kapan salam disampaikan? Sudah saya sampaikan tadi bahwa salam disampaikan ketika kita bertemu, salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah, salam juga diucapkan ketika masuk rumah, dan salam juga bisa diucapkan ketika kita hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelepon. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat daripada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bab akhlak terpuji, subbab tentang salam. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.